Hello guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini aku akan menceritakan film Cina di tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang penjaga gawang tim sepak bola lokal Daxiang yang tiba-tiba mendapatkan warisan sebesar 30 miliar yuan dan kalau dirupiahkan itu 66 triliun rupiah. Tapi tentunya ada syaratnya untuk mendapatkan warisan itu. So, kalian penasaran kan apa syaratnya? Dan apa yang pria itu lakukan untuk menghabiskan uang warisan tersebut? Jangan kemana-mana dan langsung saja kita saksikan isi ceritanya. Diawali dengan muka seorang pria yang kita sebut saja dia Ujang ya, karena daripada aku salah dalam penyebutannya jadi kita panggil saja dia Ujang. Dia ini adalah seorang penjaga gawang tim sepak bola lokal. Dia sedang berada di sebuah rumah yang di situ ada seseorang yang kita sebut saja dia Tuan Asep. Entah siapa Tuan Asep ini karena di scene ini belum jelas tentang si Tuan Asep ini. Tapi yang jelas si Ujang ini sedang berbicara dengan Tuan Asep. Ayo Jang, kita makan dulu saja sebelum makanan ini dingin. Ujang bilang saya tidak lapar, tapi ya kalau dipaksa boleh juga lah. Tuan Asep bilang, Ujang aku tahu banyak tentang kamu. Lalu Ujang olohok. Tuan Asep bilang lagi, kalau kamu dulu pernah menggigit seseorang kan, sampai akhirnya kamu diskor selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu kamu bermain di sepak bola wanita, kemudian kamu juga membuat masakan Jepang. Ujang berkata kalau semua yang dilakukan adalah hobinya. Kemudian Tuan Asep membuka tudung makanan itu dan ternyata isinya adalah uang. Ujang menghampiri untuk bisa melihat jelas uang itu. Dan Tuan Asep berkata, besok di pertandingan dia menginginkan 3 gol untuk tim lawannya. Dan Ujang bisa mendapatkan uang itu. Kemudian di pertandingan terlihat Ujang menangkap bola dengan baik. Dia membuktikan kalau dia itu tidak bisa disuap. Karena dia berkata kalau bagi seorang kiper tujuan utamanya adalah menjaga sportivitas sepak bola. Selama ini dia berdiri di garis belakang. Jadi kamu tidak dapat mendapatkan gol itu. Baru saja dia melambaikan tangan pada Tuan Asep, tiba-tiba bola itu masuk dan gol. Dia kaget dan heran karena kecerobohan dia yang tidak konsentrasi dan terlalu sombong. Pelatihnya marah-marah pada si Ujang. Tuan Asep pun merasa senang. Lalu penonton pun menyoraki dia. Lalu Ujang pusing dan hampir pingsan. Dia ditolong oleh tim lawannya dan tim lawan yang lain mendatanginya. Lalu mereka berterima kasih pada si Ujang dan melemparinya untuk merayakan kemenangan. Si Ujang kaget dan berkata, "Kenapa kalian mengangkatku?" Tiba-tiba ada seorang yang mendobrak pintu dan dia adalah teman Ujang yang kita sebut saja namanya Yayat. Dia mendobrak pintu karena sebelumnya Yayat ini sudah mengetuk pintunya tapi Ujang tidak membukanya. Ternyata si Ujang ini sedang memasang lampu di kamarnya. Ada si Ujang, Torek Suganma. Lanjut terlihat Ujang dan Yayat yang sedang berada di dalam mobil. Mereka sepertinya mau pergi. Yayat menghibur temannya itu. Lalu terlihat Ujang sedang mendatangi pelatihnya. Dia menjelaskan kalau dia itu tidak disuap. Ini benar-benar kesalahan dia. Tapi pelatihnya kekeh dan akan mengeluarkannya. Lalu Yayat mencoba untuk meyakinkan pelatihnya. Dia juga akan keluar kalau Ujang dikeluarkan. Tapi di sini pelatihnya malah senang dan langsung menyetujuinya untuk mereka berdua keluar dari tim sepak bola itu. Yayat pun bersedih. Setelah Ujang mengerem mendadak, Yayat dijeduk. Ujang berkata kalau ini sungguh hari sial mereka. Apalagi tiba-tiba ada burung yang berak dan jatuh di kaca mobilnya. Ditambah lagi ada seorang pria penipu yang pura-pura tertabrak supaya dia bisa meminta uang. Ujang dan Yayat turun dan akan memberikan pria itu pelajaran. Mereka menjeduk-jedukkan pria itu ke mobil supaya dia merasakan benar-benar sakit karena ditabrak. Lalu ada seorang wanita yang menyaksikan kejadian itu dan merekam kejadian itu sebagai bukti. Ujang dan Yayat pun kaget. Mereka menjelaskan yang sebenarnya. Tapi pria penipu itu meyakinkan kalau mereka benar-benar telah menabraknya. Akhirnya wanita itu dan orang-orang di sana
mempercayainya. Pada akhirnya mereka pun ditangkap polisi dan tidak lama polisi datang mengatakan kalau ada seorang yang sudah membayar jaminannya. Ternyata yang membayar jaminan itu adalah si Tuan Asep. Ujang diajak ke sebuah rumah mewah. Di situ Tuan Asep menjelaskan bahwa Ujang mempunyai kakek kedua. Kakek keduanya itu adalah seorang miliarder. Dia adalah seorang konglomerat asuransi. Jadi dulu itu kakeknya tiba-tiba menghilang. Keluarga mengira kalau dia sudah mati selama 7 bulan itu. Tapi ternyata dia baru meninggal bulan lalu. Dan dia mewariskan semua kekayaannya kepada Ujang. Lalu mereka memutarkan video kakeknya yang sedang mengumumkan warisan itu sebelum dia meninggal. Kakeknya tidak percaya kalau cucunya itu sudah lolos di ujian pertamanya. Kakeknya hampir saja mati karena tahu Ujang pernah gabung di sepak bola wanita dan menghilangkan kemaskulinannya. Kakeknya marah dan menyuruh Tuan Asep menampar Ujang. Kakeknya menjelaskan kalau Ujang harus menghabiskan 1 miliar yuan dengan syarat. Pertama, dia harus menghabiskan uangnya di kota itu saja. Setelah sebulan tidak boleh ada aset kekayaan yang tersisa. Kedua, tidak boleh memberikan atau menyumbangkan uang itu. Ketiga, dia tidak boleh merekrut bodyguard lebih dari 100 orang. Keempat, dia tidak boleh menghancurkan barang-barang berharga. Dan yang terakhir, dia tidak boleh menceritakan pada siapapun tentang tantangan ini. Kakeknya berkata, apa dia berani menerima tantangan ini? Atau kamu mau menyerah dan kamu akan mendapatkan 10 juta yuan saja? Karena kakeknya tahu kalau si Ujang ini adalah seorang pengecut. Dia ragu kalau Ujang akan bisa menyelesaikan tantangan ini. Bagaimana Ujang? Apa kamu akan menerima tantangan ini dan mendapatkan 30 miliar yuan? Dan jika kamu gagal, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ujang harus memilih menandatangani cek tantangan atau cek senilai 10 juta yuan untuk mundur. Tidak pikir panjang, tentunya Ujang memilih tantangan itu. Haduh, sombong lu Jang. Lalu Tuan Asep menjelaskan kalau tantangannya akan dimulai hari ini sampai 30 hari ke depan. Dan dia akan selalu mengawasi Ujang. Ujang berkata, kalau dia bersumpah jika dia gagal, dia akan menggali kuburan kakeknya. Hahaha, rugi di kakeknya itu majang, Ujang. Lalu datanglah seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah yang sudah melaporkan Ujang dan Yayat ke polisi sampai mereka dipenjara. Wanita itu kita sebut saja dia Esi. Esi pun kaget kalau ternyata dia akan menjadi asisten keuangannya si Ujang. Esi tidak mau dan berkata akan mengundurkan diri. Tapi Tuan Asep berkata kalau Esi tidak bisa mengundurkan diri. Ujang pun setuju untuk menjadikan Esi sebagai asistennya. Lalu mereka diajak untuk melihat berangkas uangnya. Mereka berdua kaget dan lemas melihat uang sebanyak itu. Saking lemasnya, mereka susah untuk berdiri. Mereka dibantu berjalan melihat seluruh uang itu dengan tetap duduk di kursinya. Di situ, Ujang langsung merekrut satpam di sana dan mengajak teman-temannya untuk menjadi bodyguardnya. Hal kedua yang dilakukan adalah dengan dia pergi menemui pelatih yang sudah memecatnya dan Ujang akan membeli tim sepak bola itu. Teman-temannya juga pelatihnya itu mentertawakan Ujang. Pelatihnya malah memberi uang pada Ujang supaya dia bisa berobat ke dokter jiwa. Tapi di situ Ujang langsung menghubungi anak buahnya dan tidak lama datanglah mobil pengangkut pasir yang membawa uang itu. Akhirnya pelatihnya percaya dan Ujang langsung membawa timnya untuk menuju sebuah hotel mewah dengan iring-iringan memakai mobil mewah. Mereka sangat kagum melihat hotel mewah itu. Tidak lama mereka pun masuk ke hotel itu. Lalu mereka disambut oleh manajer hotel. Karena mereka terlihat sangat katrok, manajer hotel itu tidak mempercayai kalau Ujang akan menyewa tempat itu selama 1 bulan untuk menjadikan hotel itu sebagai asrama mereka. Tapi Ujang meyakinkan manajer itu dan akan membayar uang sewanya lebih dari yang manajer itu tawarkan. Dengan sombongnya Ujang ini mengatakan kalau dia bahkan bisa membayar 3 kali lipat. Lalu manajer itu mempersilahkan mereka untuk masuk dan menikmati hidangan makanan di sana.
Tidak lama, Ujang tiba-tiba naik ke atas panggung. Dia mengumumkan akan membuka perusahaan investasi di hari esok. Esi pun terlihat kaget. Apalagi setelah Ujang memilih Yayat untuk menjadikan dia CEO-nya. Semua terlihat kaget, begitupun Yayat. Yayat sangat sedih dan berterima kasih kepada Ujang. Keesokan harinya, Ujang langsung mengubah gaya rambutnya supaya terlihat ganteng dan seperti seorang sultan. Gimana guys, menurut kalian si Ujang udah ganteng belum? Geuleuhnya jeung make cidus sagala surjang. Kemudian datanglah anak buahnya dan mengatakan kalau kekasih Esi datang. Ujang menyuruhnya masuk karena ingin melihat pacarnya Esi. Lalu Esi memperkenalkannya. Ujang menawarkan minum tapi pacarnya Esi menolaknya karena dia tidak minum. Ujang berkata kalau dia juga tidak minum tapi sambil meminumnya. Aduh, pacar Esi ini seperti orang pendakwah. Ujang bertanya apakah tiketnya laris? Pacar Esi mengatakan bahwa tidak terlalu laris. Lalu Ujang membawa uang dan memberikan uang itu untuk membeli semua tiketnya dan mengundang semua pegawai untuk belajar. Dan tiba-tiba pacar Esi minum karena senang. Esi pun olohok dan dia marah karena pacarnya ternyata matre. Tapi kekasihnya berkata kalau dia akan menyelamatkan Ujang karena sepertinya dia ini tersesat. Kemudian kekasih Esi berkata, kalau halaman tempat ini bagus tapi tanamannya kurang terawat. Jurusanku adalah desain halaman di Perancis. Ujang lalu berkata, aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kamu saja yang bertanggung jawab merawat taman ini? Aku akan membayar biaya perawatan itu per bulannya dengan harga tinggi. Esi berkata kalau dia bukan tukang kebun. Lagian ini kan tempat sewaan, kita tidak berhak merawatnya. Tapi di sini Ujang kekeh dan kekasih Esi pun setuju dan akan melakukannya dengan baik. Lalu Esi marah dan memutuskan kekasihnya kalau dia kekeh akan menjadi tukang kebun. Lanjut cerita di mana Ujang ini mendatangi anak buahnya yang sedang melakukan meeting. Tapi karena Sultan itu bebas melakukan apapun, tiba-tiba Ujang memutuskan untuk membeli saham yang tulisannya warna hijau. Aduh, memang di luar nalar ini si Ujang. Tiba-tiba datanglah seseorang ke ruangan itu. Dia mau menawarkan kerjasama atas penemuannya itu. Kalau dilihat penemuannya itu aneh sih ya. Tapi Ujang memberikan kesempatan untuk menunjukkannya. Ya lihat aja sendiri guys. Menurut kalian gimana? Aneh tapi Ujang tetap menerima kerjasama itu dan orang itu sangat bahagia. BTW guys, orang ini tuh sepertinya seorang ODGJ. Kemudian anak buahnya juga berkata kalau dia ingin mewujudkan impiannya yang sama ini terpendam. Dia meminta 2 juta yuan untuk modalnya. Tapi Ujang langsung memberinya 5 juta yuan, yang tentu anak buahnya itu merasa senang. Ujang berkata, siapa lagi yang mau mewujudkan impiannya? Lalu semua orang ingin mewujudkan impiannya dan mereka pun semua senang dan uang pun mulai berkurang. Lanjut pada scene semua pegawai hotel mengucapkan halo Tuan Ujang, halo Tuan Ujang. Dan tiba-tiba kekasih Esi juga mengucapkan itu. Mereka kaget karena ternyata kekasih Esi benar-benar merawat taman itu dan membuat bentuk pohon halo Tuan Ujang. Esi makin marah karena kekasihnya lebih memilih pekerjaan itu. Dan Esi pun benar-benar memutuskan dia. Sekarang Ujang sudah benar-benar jadi sultan, apapun dilayani.
Lanjut di mana anak buahnya mengatakan kalau Ujang mendapatkan keuntungan besar dari bisnisnya. Ujang langsung stres mendengar itu. Di saat yang lain senang, tapi sebaliknya dengan Ujang, dia pusing karena hartanya semakin bertambah. Apalagi bisnis yang lain pun mendapatkan keuntungan juga. Ujang semakin stres dan anak buahnya heran karena dia terlihat tidak senang. Terlihat di sini Esi sedang merayakan ulang tahunnya sendirian karena dia sudah putus dengan kekasihnya. Tidak lama ternyata kekasih Esi datang dan membawa bunga. Di situ kekasih Esi malah langsung memakan kuenya. Ternyata kedatangan kekasihnya ke situ hanya untuk meminta tolong kepada Esi supaya Ujang mau memberikan dana untuk dia yang akan menerbitkan buku. Dan Esi pun marah. Tiba-tiba Esi mendatangi Ujang dengan maksud untuk melaporkan pekerjaannya. Tapi Ujang berkata jangan dulu membahas itu, mari kita lihat sesuatu yang keren. Ternyata di situ Esi kegeeran yang mengira kalau Ujang sedang merayakan ulang tahunnya. Yang kenyataannya Ujang hanya ingin merayakan ide yang akan segera dia lakukan. Tapi karena Ujang tidak mau mengecewakannya, Ujang mengiyakan dan memberikan selamat ulang tahun. Esi semakin GR, mengira kalau Ujang menyukainya dan merayunya. Dunia kita berbeda, ujarnya. Esi hanya menganggap Ujang sebagai emang tertuanya. Ujang tentunya merasa heran. Tapi keesokan harinya Ujang melakukan hal gila. Dia menyatakan cintanya kepada Esi dengan cara mengumumkannya di mana-mana. Dan Esi yang baru sadar setelah banyak yang memperhatikannya dan meminta foto kepadanya. Ketika Esi naik taksi, tiba-tiba ada pria penipu itu lagi yang pura-pura tertabrak. Akhirnya Esi menyadari kalau Ujang itu benar dan tidak berbohong. Dan Esi langsung menyetujui ajakan Ujang. Latihan sepak bola bersama timnya, tapi di situ pelatihnya malah sedang mabuk bersama tim lainnya. Tentunya Ujang marah, apalagi Yayat juga ikut bersenang-senang bersama mereka. Yayat tidak peduli dengan latihannya, karena untuk apa latihan? Sekarang Ujang sudah mendapatkan keuntungan lagi dari bisnisnya sebesar 1 miliar yuan. Ujang pun kesal lalu menamparnya. Yayat pun sangat marah pada Ujang, tapi tiba-tiba Ujang tersenyum seperti dia sudah punya ide bagus. Lalu pergi dari sana sampai membuat yang lainnya merasa heran. Pada scene si Ujang ini mengadakan konferensi pers. Semua wartawan hadir untuk meliput. Ujang berkata kalau dia sedang menderita karena meski dia mati-matian menghaburkan uang setiap hari, meski dia memeras otak untuk mencari cara menghabiskan uangnya, tapi uangnya malah semakin bertambah. Jadi sekarang dia akan membuka bisnis terbarunya, yaitu asuransi lemak. Jadi dengan asuransi lemak ini, siapapun yang akan ikut dia hanya membayar 1 yuan saja, dan perusahaan akan membayar kembali 1 yuan untuk per gram lemak.
Dan jika ada yang bisa menurunkan berat badannya per 1 kilo lemak atau 1 kilo turun berat badannya, maka mereka akan mendapatkan 1.000 yuan. Jadi biarkanlah kalian tetap lapar agar berat badan kalian turun dan biarkan Ujang yang rugi segalanya. Kemudian dimulailah si Lanjut pada scene Ujang telah mendapatkan penghargaan dan dia mengumumkan untuk meminta doa pada semuanya karena besok Ujang dan timnya akan bertanding sepak bola melawan Heng Tai. Dimulailah pertandingan sepak bolanya yang disambut dengan kemeriahan. Ini mereka tim Heng Tai yang tak terkalahkan. Dan mereka dengan sombongnya berkata akan mengalahkan tim Ujang dengan skor 2-0. 2个球2位数。 Lihat nih guys, pendukung Heng Tai sudah tentu lebih banyak dibanding pendukung tim Ujang yang cuma ada 30 orang. Wah, perbandingannya sungguh-sungguh sangat jauh sekali. Tim Heng Tai keluar tanpa adanya tim Ujang. Mereka heran kenapa di tengah lapangan ada tanda huruf H. Dan ternyata ya, huruf itu ternyata untuk tempat pemberhentian helikopter.
Pelatihnya bergaya sogu turun dari heli, tapi ternyata... Dan keluarlah si Ujang bak seorang sultan bersama timnya. Pertandingan pun dimulai. Ternyata tim Ujang kalah dan Ujang pun sangat marah. Akhirnya mereka merencanakan strategi dan tetap saja itu gagal. Lalu tim Ujang melakukan strategi lagi untuk menghalangi bola lawan masuk ke gawang. Dengan sekuat tenaga mereka menghalangi walaupun harus babak belur. Selanjutnya, apakah mereka bisa mempertahankan skornya?大强队再一次受伤了一名队员，比赛已经临近尾声。 Tak disangka ada seorang pendukung hentai tiba-tiba memberi semangat kepada tim Ujang. 大强，守住！大强，守住！大强，守住！大强，守住！大强，守住！大强，守住！ Kemudian pelatihnya langsung bersemangat dan cepat mengganti kostum untuk membantu timnya. Tapi ternyata Haduh, belum juga tanding udah cedera. Banyak gaya sih, jadi malu kan? 高宇，5-0的，开球！ 我欠你了！Akhirnya mereka pun menang. 恭喜你们！ Lalu terlihat Ujang sedang menerima telepon dari seseorang. Dan Ujang juga terlihat mencari keberadaan Esi yang tidak ada di sana. Ternyata yang menelpon itu memberitahu kalau dia telah menculik Esi dan meminta tebusan. Penculik itu mengirimkan foto Esi. Singkat cerita, Ujang mendapatkan video call yang memperlihatkan Esi sedang disandra bersama mantan pacarnya. Penculik itu meminta uang tebusannya di jam 6 malam itu juga diantarkan sebesar 60 juta yuan untuk menyelamatkan Esi. Apabila dia melapor pada polisi, maka Esi akan bernasib sama seperti mantan pacarnya.
Dan ternyata mantan pacar Esi masih hidup. Dia hanya dilemparkan tapi dengan tali di kakinya. Terlihat di sini ternyata yang menculik Esi adalah Tuan Asep. Tuan Asep menjadikan mereka berdua untuk memancing Ujang. Tuan Asep hanya ingin mengetes Ujang. Apakah dia rela mengorbankan hartanya demi Esi? Yang karena dari persyaratan sebelumnya kalau uang warisan itu tidak boleh disumbangkan untuk orang lain secara cuma-cuma. Esi pun marah karena dia tahu kalau Ujang mana mungkin mengorbankan uangnya demi Esi. Ujang mencoba nelpon Tuan Asep dan berkata tolong batalkan syarat yang kedua karena dia harus menyelamatkan Esi. Tapi di sini Tuan Asep tidak mau karena itu merupakan syarat yang sudah ditandatangani Ujang. Di sini akhirnya Ujang mencoba tidak peduli karena dia tidak mau kehilangan uang warisannya. Dan Esi pun sedih. Lalu Ujang mencoba menghibur diri untuk tidak peduli pada Esi. Esi dan Tuan Asep masih tetap menunggu. Ujang masih tetap menghibur diri walaupun sebenarnya dia ingin menyelamatkannya. Ujang masih tetap menghibur diri walaupun sebenarnya dia ingat pada Esi. Ketika waktu sudah habis dan Tuan Asep akan pergi, tiba-tiba anak buah Tuan Asep melihat ada Ujang di bawah membawa uang tebusannya. Hah? Ujang marah dan menangis pada Esi. Hei Esi, aku rela kehilangan uangku demi kau. Tentunya Esi bahagia, begitupun juga Tuan Asep. Ujang kaget, ternyata ada Tuan Asep dan mantan pacar Esi di situ. Tuan Asep menjelaskan kalau dia lulus tes karena Ujang bukan orang serakah dan tetap mementingkan keselamatan orang lain. Maka dari itu Ujang lulus dan bisa mendapatkan seluruh warisan itu. Oke guys, gimana nih kalau kalian ada di posisi Ujang? Mimin doakan agar kalian juga bisa dapat rezeki yang banyak. Terima kasih kalian sudah menonton video Mimin. Maafkan jika Mimin ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum.